Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ningrum. Pada materi kali ini kita akan membahas ilmuwan muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Di kelas saya, kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Siapkan buku dan alat tulis dulu ya. Pada era Daulah Umayyah, para ilmuwan muslim bermunculan. Banyak karyanya yang masih menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia hingga saat ini. Ilmuwan-ilmuwan tersebut menjadi pakar seluruh bidang seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf, bahasa, dan sejarah. Bidang ilmu fikih ada Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi atau yang dikenal dengan Imam Hanafi. Lahir di wilayah Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Diberi gelar Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus karena kemuliaan akhlak dan kehati-hatiannya dalam berperilaku. Mazhab yang berasal dari pemikirannya disebut dengan mazhab Hanafi. Mempelajari ilmu fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah yang mengantarkannya sebagai ahli fikih. Keahliannya diakui oleh ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Abi Sulaiman dan dipuji oleh Imam Syafi'i. Dijuluki Bapak Pemuka seluruh ilmu fikih dan diberi gelar Imam Ahlur Ra'yi karena lebih banyak memakai argumentasi akal daripada ulama. Pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah, Imam Hanafi banyak dimintai fatwa oleh khalifah ataupun para hakim ataupun qadi dalam memutuskan suatu perkara. Beberapa acuan sumber hukum Islam yang digunakan: Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma', dan urf. Kitab-kitab karya Abu Hanafi yang pertama adalah Al-Faraid atau kitab yang berisi masalah waris dan ketentuannya menurut hukum Islam. Asy-Syurut yaitu kitab yang membahas tentang perjanjian dalam akad ataupun transaksi. Terakhir, Al-Fiqh Al-Akbar yaitu kitab yang berisi tentang teologi dan ilmu tauhid. Selanjutnya ada Imam Malik. Lahir di Madinah pada tahun 174 Hijriah, seorang mujtahid besar ahli dalam bidang fikih dan hadis. Mazhabnya dikenal dengan mazhab Maliki. Salah satu kitab termasyhurnya yaitu kitab Al-Muwatta yang memuat segala sesuatu tentang hukum fikih. Acuan hukum Islam yang ia gunakan adalah Al-Quran, hadis, atsar sahabat, tradisi masyarakat Madinah, qiyas, dan maslahah mursalah. Selanjutnya ada Imam Syafi'i. Karyanya yang termasuk adalah kitab As-Sunnah wa Al-Matsur, Usur Al-Fiqh, dan Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Karya Imam Ahmad bin Hanbal antara lain Al-Musnaf fi Al-Hadis, As-Sunnah, Az-Zuhdi. Selanjutnya Abu Yusuf dengan karyanya kitab Al-Kharaj yang membahas tentang keuangan. Kemudian Abdurrahman bin Qasim dengan karyanya Al-Mudawwamatul Kubra yaitu kitab fikih yang disusun dengan metode tanya jawab. Kemudian ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Karyanya antara lain Al-Mabsut berisi tentang usul dan furuk, As-Siyadat berisi tentang fikih, Al-Jami, Al-Kabir berisi tentang furuk, Al-Jami As-Saghir berisi tentang pajak, Al-Atsar berisi tentang hadis,
dan As-Siyas Al-Kabir berisi tentang hukum perang. Dalam bidang tasawuf, yang pertama ada Hasan Al-Basri. Lahir di Makkah pada tahun 21 Hijriah. Ayahnya bernama Yasar, Maula Sa'id bin Sabit. Adalah juru tulis wahyu kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berperan penting dalam pengodifikasian Al-Quran. Ibunya bernama Khairah, lahir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, diasuh oleh Maula Ummul Mukminin Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa Perang Siffin, Al-Basri pindah ke Basrah dan mendalami keilmuan secara zuhud dan warak. Inti dari ajarannya dikenal dengan Al-Khawf wa Ar-Raja, yang berarti rasa takut dan harapan. Selanjutnya ada Rabi'ah Al-Adawiyah, merupakan sufi wanita yang termasuk, lahir di Basrah, Irak. Konsep sufi yang diterapkan adalah mahabbah ilahi, yaitu kecintaan terhadap ilahi. Penuturan ajarannya yaitu, wahai Tuhanku, jadikanlah neraka itu untuk musuh-musuhmu dan surga-surga untuk para kekasihmu, sementara untukku cukuplah mendapatkanmu semata. Selanjutnya Sa'id bin Musayyab, merupakan menantu dari Abu Hurairah, terkenal akan kezuhudan dan kesederhanaan hidupnya. Dalam suatu riwayat menyebutkan Sa'id bin Musayyab ditawari uang sebanyak 35.000 dirham oleh Khalifah Malik bin Marwah, tetapi dia menolak sebagai bentuk ketidakcintaannya terhadap duniawi. Selanjutnya ada Sufyan Ats-Tsauri. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Lahir di Kufah dan mengajarkan tasawuf kepada pengikutnya. Ajaran Sufyan Ats-Tsauri antara lain: pertama, ia mengatakan manusia dapat memiliki sifat zuhud pada saat menjelang ajalnya. Kedua, manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja keras, manusia dapat terhindar dari kegelapan dan hinaan. Bidang ilmu hadis. Pertama, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat ilmuwan yang bernama Abu Hurairah. Ia adalah ahli hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Adapun murid-muridnya menjadi ahli hadis pada masa tabi'in. Selanjutnya masa tabi'in. Pada masa tabi'in dikenal seorang ilmuwan bernama Bashir bin Nahnik bersama dengan Hammam bin Munabbi. Mereka adalah kedua murid Abu Hurairah. Mereka menulis kitab hadis yang pertama, kemudian muncul gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengumpulan hadis-hadis dari para sahabat dan perkembangan ilmu ulumul hadis. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, terdapat beberapa tokoh pembukuan hadis pada masa ini, yaitu pertama Abdullah bin Malika At-Tayami Al-Makki, merupakan murid Ibnu Abbas. Selanjutnya Hasan Al-Basri, ahli hadis dari Basrah, terkenal sebagai orang pertama yang membicarakan tentang qadar. Selanjutnya Al-Auza'i Abdurrahman bin Am, seorang ahli hadis dari Syam. Kemudian Asy-Sya'bi atau lebih dikenal dengan Abu Amir bin Syirabi. Terakhir Abu Bakar Muhammad bin Muslim Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Masa abad ketiga dan keempat Hijriah. Pertama ada Imam Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari. Kedua Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim. Ketiga Imam Nasa'i dengan kitabnya Kitab Sunan An-Nasa'i. Keempat
Imam Abu Dawud dengan kitabnya Kitab Sunan Abu Dawud. Kelima, Imam At-Tirmizi dengan kitab Sunan At-Tirmizi. Yang terakhir, Imam Ibnu Majah dengan kitabnya Kitab Sunan Ibnu Majah. Bidang ilmu tafsir. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, jika ada pertanyaan dari sahabat tentang penafsiran suatu ayat akan langsung dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan makna penafsirannya telah disiapkan malaikat Jibril sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau wafat, penafsiran bersifat dari mulut ke mulut melalui para sahabat yang pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kebanyakan para sahabat tabi'in tidak berani menafsirkan karena takut salah dalam menafsirkan makna ayat Al-Quran. Beberapa sahabat yang berjasa dalam ilmu tafsir. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Jabir, Al-Asmi, dan Mujahid bin Jubair. Bidang ilmu bahasa dan sastra. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Perkembangan sastra yang cukup maju melahirkan para ahli sastra Arab. Di antaranya Nu'man bin Bashir Al-Ansari, Al-Akhtal, Qais bin Mulawah yang terkenal dengan karyanya Laila Majnun, Abdul Aswad Ad-Duwali, Al-Farazdak, dan Jarir. Bidang ilmu sejarah dan geografi. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan seorang ahli bernama Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi untuk menulis sejarah masa lalu dan sejarah Bani Umayyah. Karyanya yang termasyhur adalah Al-Muluk wal Akbar Al-Mahdi yang berisi tentang sejarah raja-raja. Selain itu ada pula Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Bagaimana? Paham sampai di sini? Kalau begitu, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.